Dua tersangka baru itu berasal dari anak perusahaan PT Pertamina. Artinya saat ini tersangka dan 3 lainnya merupakan pihak swasta. Nih saya nggak ngebelain dirutnya. Dirutnya ini baru jadi dirut tuh 2023. Nah dirut-dirut 2018-nya kok nggak dipanggil kejaksaan nih. Saya dapat informasi nama WA orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini, nama WA-nya orang-orang senang. Wah, luar biasa tuh. Karena itu kini tanpa menunggu dicopot, ia sebaiknya mundur dari jabatannya. Mana mau? Habis itu kerjaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih atas dukungannya. Akhirnya channel Hendry Satrio Official balik lagi setelah hampir 4 bulan menghilang tuh. Nah, ini berkat dukungan teman-teman, kemudian dukungan dari media massa, teman-teman wartawan, dan tentu saja doa kita semua akhirnya balik nih. Nah, saya mau baca Tempo lagi ya. Kan udah lama kita nggak baca Tempo. Ini minta izin ya teman-teman Tempo, saya bacain nih majalahnya beberapa aja. Seperti biasa kan hanya opini. Nanti kalau nggak boleh, nanti ya kita take down sendiri gitu. Nggak usah diambil, kita take down sendiri. Nih ya, Tempo yang baru ini, dosa Menteri Desa di Pilkada Serang. Wah, prospek Bang Emas. Apaan lagi nih prospek Bang Emas? Terus ini nih, dia lagi, mereka lagi. Nah, ya. Ini ada fotonya Riza Khalid nih kelihatannya ya, mirip-mirip Riza Khalid nih. Dia lagi, mereka lagi. Kejaksaan Agung menyidik dugaan korupsi impor minyak Pertamina senilai 193,7 triliun yang menyeret pengusaha Riza Khalid. Pergantian pemain minyak. Wah, ini kita cek ya. Halaman 64. Oh, tapi ini beritanya, kita baca opini lah. Ini opini ada beberapa yang mau saya baca nih. Ya. Operasi korupsi impor minyak. Bertabur bumbu cerita penyidikan korupsi impor minyak Pertamina oleh Kejaksaan Agung, awalnya bak drama yang memikat penonton. Emosi publik teraduk-aduk lantaran jaksa menyebutkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun pada 2023 saja. Padahal kasus ini terjadi sejak 2018. Nah, ini misterinya. Ya, 2018 sampai 2023, pemilu 2019 dan 2024. Ini kejadiannya dan berakhirnya, awal dan berakhirnya setahun akan dilaksanakannya pemilu. 2018 mulai, 2019 pemilu, 2023 selesai, 2024 pemilu. Dan menariknya lagi, nih saya nggak ngebelain dirutnya. Dirutnya ini siapa itu namanya? Oh, ini Rifa Siahaan namanya nih ya. Ini baru jadi dirut tuh 2023. Nah, dirut-dirut 2018-nya kok nggak dipanggil kejaksaan nih. Komisaris-komisarisnya gimana? Ya, dan yang paling penting dalam isu ini, kita jangan sampai ikutan gorengan-gorengan isu politik. Kita kawal aja nih sampai tuntas. Ya, orang-orang yang memang terlibat. Di Tempo juga saya dapat informasi nama WA orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini, nama WA-nya orang-orang senang. Wah, luar biasa tuh. Nanti dicari ya cuplikan beritanya orang-orang senang tuh. Saya terusin ya. Masyarakat makin jengkel karena kejaksaan juga menginformasikan bahwa Pertamax yang dijual pompa bensin Pertamina sebenarnya bensin dengan research octane number RON 88 atau RON 90 yang dioplos dengan zat aditif agar nilai oktannya naik.
Sukses membakar sentimen publik, kejaksaan berhasil menuai dukungan. Tapi rupanya api menyala terlampau besar. Gara-gara informasi kejaksaan, kepercayaan terhadap Pertamina dan bahkan pemerintah merosot. Cerita kemudian anti klimaks, kejaksaan sibuk meluruskan pernyataannya sendiri dengan mengatakan Pertamax yang ada sekarang mutunya sudah baik. Penambahan zat aditif untuk mengubah angka RON bukanlah kebijakan Pertamina, melainkan ulah para tersangka. Kejaksaan pun mengganti diksi oplos dengan blending, meskipun artinya sama, mencampur. Inilah contoh terbaru praktik populisme hukum, mengesankan diri berani mengungkap kasus dengan kerugian negara yang besar. Kejaksaan Agung sedang menggiring publik untuk berfokus pada angka-angka yang fantastis, tapi mengaburkan keterlibatan tokoh yang layak dimintai pertanggungjawaban. Lagi pula, angka kerugian negara versi kejaksaan terbukti tak valid. Dalam perkara pengusaha Surya Darmadi, pengadilan mengkoreksi angka kerugian keuangan dan perekonomian negara yang disodorkan Kejaksaan Agung dari 78,8 triliun menjadi 2,6 triliun rupiah. Dalam kasus korupsi timah, pengadilan memang mengamini angka kerugian negara 271 triliun yang terdiri atas kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan termasuk biaya pemulihan. Tapi pengembalian kerugian negara tersebut belum bisa dieksekusi hingga hari ini. Sejak awal, asal-usul penghitungan angka itu terpinggirkan oleh gosip seputar keterlibatan terdakwa Harvey Muiz dan istrinya, selebritas Sandra Dewi, serta gaya hidup mewah mereka. Dalam kasus impor minyak di Pertamina, asal-usul angka kerugian negara 193,7 triliun rupiah patut dipertanyakan. Salah satu klaim kerugian negara ternyata berasal dari angka subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2023 sebesar 147 triliun rupiah. Jika kelak angka kerugian negara di hitungan kejaksaan tak terbukti di pengadilan, sejak awal penyebabnya sudah bisa kita terka. Salah hitung jadi ya. Jadi biar gede itu ditambah-tambahin biar gede gitu. Tapi ya Pak ya, namanya korupsi, mau gede mau kecil, ngeselin. Nah, harus diberantas. Penegakan hukum seperti ini mengalihkan perhatian publik dari substansi perkara. Kita tahu impor minyak adalah bisnis yang gurih. Celah korupsi terbentang dari pengaturan stok bahan bakar di kilang agar ada alasan mengimpor, pengaturan pengadaan dan harga minyak hingga pengapalannya ke dalam negeri. Bisnis ini dikuasai segelintir orang dengan pemain yang itu-itu saja. Keterlibatan Muhammad Keri Andrianto Riza, salah satu tersangka, menunjukkan jejaring bisnis bapaknya, pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid, masih kokoh. Disorot sejak era pengadaan minyak oleh Pertamina Energy Trading Limited atau Petral yang berlumur masalah, Riza tak tersentuh hukum. Punya jaringan bisnis minyak yang kuat di luar negeri, Riza pun sulit digeser dari urusan pengadaan minyak di dalam negeri. Faktor lain, dia punya hubungan baik dengan banyak politikus dari berbagai partai politik. Penelusuran majalah ini menemukan bahwa pengusaha yang tak kebagian lapak kemudian berupaya mendongkelnya melalui kasus hukum. Ini memungkinkan lantaran pengusaha minyak pesaing Riza saat ini berada di kubu penguasa. Korupsi minyak harus diberantas, tapi bila skandalnya diungkap dengan motif menyingkirkan pemain lama, tampak bahwa Kejaksaan Agung hanya menjadi alat kekuasaan. Apalagi pagi-pagi Kejaksaan sudah menyatakan tak ada keterlibatan seorang pengusaha dan saudaranya yang berada di kabinet dalam perkara yang sedang diusut. Pergantian pemain tak akan membuat tata kelola impor minyak menjadi lebih baik. Ibarat kata, lepas dari mulut harimau, kita disantap para hiena. Wah, itu tadi opininya. Itu tadi tentang minyak. Saya bacakan lagi. Selanjutnya, opininya Tempo. Dosa serius Menteri Desa. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilihan ulang Bupati Serang terbukti campur tangan, Menteri Andri Susanto layak dicopot. Ya gitu ya, ini kan kasusnya pernah kita bahas.
Yang dia bilang tidak satu seperser pun dana kementerian digunakan. Nah, terus saya bilang kan, ya itu tinta, printer, kertas semuanya datang dari langit, gedubrak jatuh di Kementerian Desa. Terus dipakai. Cawe-cawe pejabat tinggi dalam proses pemilihan umum seolah-olah menjadi kebiasaan baru. Pada pemilihan presiden tahun lalu, Presiden Joko Widodo ditengarai menggunakan aparatnya untuk pemenangan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandi Susanto terbukti membantu pemenangan istrinya dalam pemilihan Bupati Serang, Banten. Presiden Prabowo selayaknya mencopot Yandri dari kabinet. Campur tangan salah satu menterinya itu setidaknya telah merugikan negara, sebab negara perlu membiayai pemilihan ulang seperti yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Masyarakat di daerah itu juga mesti menunggu lebih lama daripada daerah-daerah lain untuk mendapatkan kepala daerah definitif. Ya kalau menterinya masih sama, ya kepala daerahnya masih takut lah. Ya walaupun menterinya nggak cawe-cawe lagi, cuma kepala daerahnya di kepalanya udah wah gawat ini. Menterinya masih sama. Nanti biaya dana desa gimana? Nggak turun-turun. Jadi baiknya mesti diganti. Kalaupun di rolling pun juga kepala desanya masih kepikiran, waduh masih jadi menteri dia. Bahaya. Aduh, sayang banget ya, mesti cawe-cawe begitu-begituan ya. Cawe-cawe Yandri membuat anggaran negara yang digunakan dalam pemilihan serentak di daerah itu juga sia-sia. Penyelenggara pemilihan di daerah itu kini harus menyiapkan dana puluhan miliar rupiah untuk mengulang pemungutan suara pada 19 April 2025. Dana ini akan digunakan untuk menggaji kembali panitia dan pengawas serta membiayai pencetakan kertas suara juga proses sosialisasi. Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025 menyatakan Yandri Susanto terbukti membantu istrinya Ratu Rahmatu Zakiyah. Majelis Hakim Konstitusi menyebutkan kecurangan di daerah itu terstruktur, sistematif, dan masif. Dengan peran Yandri yang telah menjadi anggota kabinet Prabowo pada masa kampanye, Ratu Rahmatu Zakiyah yang berpasangan dengan M. Najib Hamas mengungguli rival mereka, pasangan Andika Hazrumi Nanang Supriyatna dengan 70% suara. Pada saat kampanye, Yandri yang merupakan politikus Partai Amanat Nasional belum genap sebulan menjadi menteri. Ia mengumpulkan puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Serang. Mereka diminta membantu pasangan Ratu Najib. Dia memberikan uang saku 2 juta per kepala desa plus janji umroh jika istrinya menang. Yandri telah melanggar prinsip netralitas bagi penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Putusan MK itu juga menunjukkan penyelenggara dan pengawas pemilihan tak menjalankan fungsinya dengan benar. Nah, bener. Ini Bawaslu-nya ini, norak. Jika Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum bekerja sesuai dengan aturan, cawe-cawe oleh pejabat negara bisa dicegah dari awal. Kualitas mereka kini patut dipertanyakan. Yandri juga bisa dijerat pidana pemilu. Putusan MK tentang pemilihan kepala daerah ulang di Serang bisa menjadi bukti laporan ke penegak hukum. Sebab dalam putusan uji material pasal 118 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, puasa bos, capek bacanya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pejabat negara hingga kepala desa dipidana jika terbukti menguntungkan salah satu calon pilkada. Hukumannya penjara minimal 1 bulan dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Jika serius membuktikan pernyataannya untuk membentuk pemerintah yang bersih, Prabowo mesti memberikan sanksi tegas kepada Menteri Yandri. Tindakan anak buahnya itu akan makin meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilihan umum, satu perangkat terpenting dalam kehidupan berdemokrasi. Tanpa tindakan tegas, publik akan menilai pejabat bisa terus seenaknya mengintervensi pemilihan umum. Memang berbah. Apalagi ini bukan pertama kali Yandri menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Pada hari pertama menjadi menteri, Senin 21 Oktober 2024, ia menyebar undangan haul kedua ibunya menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sayangnya, Prabowo hanya memberikan sanksi teguran. Padahal di situ terlihat benturan kepentingan sang menteri yang jelas merupakan pelanggaran etik serius. Karena itu, kini tanpa menunggu dicopot, ia sebaiknya mundur dari jabatannya. Mana mau? Habis itu kerjaannya apa? Lagian
Enak bener ya. Habis itu dia dapat pensiun menteri tuh seumur hidup. Tanpa tindakan tegas presiden dan kesediaan Henry mundur, pelanggaran-pelanggaran serius akan dianggap hal biasa. Kebiasaan itu akan membenarkan cibiran yang beberapa kali disampaikan Presiden Prabowo. Etik-etik dasmu. Itu dia. Satu lagi kita bacakan, bahaya salah kelola Bank Emas. Ini apa lagi, saudara-saudara? Kan ada itu ya, berita 109 ton emas palsu dipalsuin sama pejabat Antam. Masya Allah, la ilaha illallah. Sekarang bahaya salah kelola emas, bahaya salah kelola bank emas. Ini pejabat-pejabat kita senang banget bikin atit sibuk ya. Bulan puasa bukan Rokib yang sibuk, atit yang sibuk. Pembentukan bank emas memerlukan pengelolaan resiko yang baik dan pengawasan yang ketat. Bisa berdampak sistemik. Ini judulnya bahaya salah kelola bank emas. Emas ya, emas. Bukan emas Jawa, bukan. Emas. Emas. Ya. Pemerintah tak boleh main-main dengan pengelolaan bank emas, bullion bank, milik perusahaan negara. Pengabaian potensi risiko yang besar dari model baru pengumpulan dana masyarakat tersebut bisa menimbulkan persoalan besar dan mengguncang perekonomian. Ini waktu Money Heist ada nih bank emas di Spanyol yang diserbu. Nonton deh. Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada Rabu 26 Februari 2025. Udah diresmiin, Bos. Layanan ini digadang-gadang bakal menguatkan ekonomi bisnis komoditas logam mulia dari hulu hingga hilir dan mampu mendongkrak produk domestik bruto 1,6% atau 245 triliun rupiah. Selain itu, industri emas diharapkan menambah lapangan kerja untuk 1,8 juta orang hingga membuka peluang monetisasi cadangan emas guna meningkatkan likuiditas pembangunan. Di tahap awal pengembangannya, Bank Emas akan menyelenggarakan 4 layanan, yakni penyimpanan, pembiayaan perdagangan, dan penitipan emas. Penyimpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas. Ini sama, ini emas, bukan penitipan emas. Jangan Anda yang merasa orang Jawa, merasa jadi mas-mas, pengen dititipin di bank ini. Nggak gitu. Ya. Mana lagi tuh nggak kelihatan nih. Oh, ini dia. Dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo, perumusan bullion bank masuk ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Salah satu alasan awal pendirian Bank Emas adalah besarnya potensi emas yang bisa dikumpulkan di dalam negeri. Pembentukan bullion bank sejatinya bisa menjadi terobosan yang baik. Apalagi hingga saat ini tercatat masih banyak orang yang menyimpan emas bukan di lembaga formal, melainkan di rumah atau tempat tersembunyi lain. Cadangan emas batangan yang masuk ke sistem keuangan formal hanya 201 ton. Nah, ini gimana ya? Cadangan emas batangan yang masuk ke sistem keuangan formal hanya 201 ton. 109 tonnya katanya emas palsu. Woi, yang bener aja kehidupan. Sementara 1.800 ton emas berada di masyarakat yang nilainya ditaksir sekitar 300 triliun. Itu gimana sih ya? Yang emas palsu itu ya? Udah ketangkap belum ya? Udah kan ya, udah ditangkap ya, cuma tinggal diproses ya. Cuma itu gimana kalau ternyata masyarakat dapat yang palsu tuh? Padahal kan sertifikatnya kan sertifikat asli tuh. Emasnya palsu. Itu Antam tuh mesti dijelasin loh. Yang sembarangan, Anda jangan mentang-mentang namanya aja Antam-Antam. Namun, melihat cara pandang Prabowo dalam pengumpulan dan pengelolaan aset negara, timbul rasa was-was terhadap emas atau dana masyarakat yang masuk ke bullion bank. Kecemasan itu bertambah dengan nantinya Bank Emas berada di bawah kendali Daya Anagata Nusantara atau Danantara, lembaga yang dibentuk Prabowo untuk mengelola semua aset perusahaan negara. Ada kekhawatiran aset emas dan dana yang terhimpun nantinya dipakai untuk menjalankan proyek-proyek ambisius pemerintah yang saat ini banyak terganjal akibat defisit
anggaran. Memang, sejumlah negara lain lebih dulu menjalankan bank emas dan sukses memiliki banyak produk turunannya yang kompleks. Tapi kondisinya jauh berbeda dengan di Indonesia, yang bahkan detail aturan krusial tentang lembaga penjamin emas hingga jumlah nilai emas yang dijamin negara belum ada sampai sekarang. Kekosongan regulasi bisa menimbulkan masalah. Lagi pula, mendorong pengembangan layanan bank emas memerlukan pertimbangan yang sangat matang. Apalagi sudah ada contoh kasus produk derivatif dengan jaminan surat utang dari bank dalam kasus subprime mortgage di Amerika Serikat yang bersifat sistemik dan terdapat risiko pencucian uang di bank emas yang harus dimitigasi. Karena itu pemerintah harus memastikan bank emas dikelola dengan ekstra hati-hati dan menerapkan manajemen risiko yang luar biasa ketat. Tanpa kalkulasi matang atas pergerakan harga emas, kegagalan bullion bank akan menjadi persoalan serius dalam sistem perbankan kita. Nasabah tak akan lagi percaya kepada pemerintah dan ujungnya bakal mengguncang perekonomian nasional. Itu tadi teman-teman, baca-baca Tempo ya. Nih, kalau mau tahu lebih banyak, beli Temponya. Jangan saya suruh baca semua. Bukan cuma capek. Ntar hilang lagi YouTube saya. Yaudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.